Puji Tuhan. Suaranya cukup didengar atau kurang besar? Kita buka Lukas pasal 15. Saya ingin kita membaca ayat 1, 2, dan 3, kemudian kita lompat ayat 17. Mari, saya baca, Bapak Ibu perhatikan ya. Lukas pasal 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 17. Lalu Ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Firman Tuhan ini kita baca dari kitab Lukas pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian kita lompat ke ayat 17. Karena mulai ayat 3 dan selanjutnya itu ada 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Perumpamaan pertama tentang domba yang hilang. Setelah itu tentang dirham yang hilang. Dan setelah itu tentang anak yang hilang. Ayat 17 adalah bagian firman Tuhan yang mengisahkan tentang anak yang hilang. Ya, anak bungsu meninggalkan orang tua dalam ayat firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Inggris di sana dikatakan prodigal son, artinya anak yang memboroskan harta orang tuanya. Sama-sama dua tema ini juga bisa ya. Tetapi pada sore hari ini dengan ayat firman Tuhan ayat 17 sebagai ayat pokok kita, saya memberikan tema. Ya. Temanya adalah baliklah kepada Bapa, Ia akan pelihara engkau. Baliklah kepada Bapa, Ia akan peliharamu. Diambil dari Lukas 15 ayat 17. Dr. Lukas satu dari antara 4 penulis kitab Injil yang menulis tentang dirham yang hilang dan anak yang hilang. Sementara penulis Injil yang lain tidak menulis tentang dirham yang hilang dan anak yang hilang. Firman Tuhan ini ditujukan untuk kita semua. Pada waktu itu Yesus berbicara kepada 5 golongan. Tadi kita baca ayat 1 dan 2, di sana dikatakan kepada pemungut cukai, orang-orang berdosa. Kemudian ada Farisi dan ahli Taurat. Farisi dan ahli Taurat selalu mengikut Yesus, hanya ingin mencari kesalahan Yesus di mana, kesalahan Yesus dalam berbicara, dalam mengajar. 4 kelompok ini saya tambahkan satu lagi karena jelas murid Yesus juga dengar. Jadi disebutkanlah Yesus berbicara mengajar tentang perumpamaan itu kepada murid-muridnya karena murid-muridnya juga hadir, juga pemungut cukai, orang berdosa, Farisi dan ahli Taurat. Kalau sekarang saya menjabarkan menjadi 6 kelompok. 1, orang kaya. Para pemungut cukai umumnya orang kaya. 2, orang-orang yang berstatus. Pemungut cukai adalah orang yang berstatus.
Ya, seperti kita baca Sakyus adalah pemimpin pemungut cukai. Yang ketiga, orang berdosa, kebanyakan. 4, murid Yesus. 5, agamawi. Orang Farisi itu orang yang setia. Selalu berdoa di sinagoge. Jadi dia adalah kelompok dari orang-orang agamawi. Yang keenam, ahli-ahli Taurat adalah kelompok orang-orang cendekiawan. Cendekiawan agama. Dia juga mengerti ya budaya, tata cara kehidupan masyarakat pada waktu itu sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Jadi ada 6 kelompok. Saya pikir firman Tuhan ini masih relevan disampaikan sampai sekarang karena ketika firman Tuhan ini disampaikan, yang duduk sebagai jemaat di dalamnya ada orang kaya, orang yang biasa-biasa, juga orang-orang yang berkedudukan. Ada yang di sini di kantor berkedudukan sebagai kepala bidang dan lain sebagainya. Kalau orang agamawi ya kita tiap minggu datang kan. Kita juga murid Yesus. Betul? Orang cendekiawan. Ini banyak ini, insinyur. Ada juga dokter. Bukan gitu kan? Jadi firman Tuhan itu pada hari ini disampaikan masih relevan. Dan ingat, ketika firman Tuhan ini disampaikan bukan maksud saya untuk menggolongkan Bapak Ibu sebagai anak yang terhilang. Tidak. Yesus juga tidak menggolongkan orang-orang yang tadi mendengar itu sebagai anak terhilang. Tapi Yesus mengajar dengan perumpamaan ini dengan maksud supaya kita dapat memahami maknanya. Kemudian kita perhatikan, amati apakah ini cocok dengan hidup kita. Dan kalau itu cocok, apa maknanya? Apakah maknanya itu berupa anjuran, berupa pengajaran, berupa ajakan, berupa teguran. Semua itu bagi kebaikan kita. Yang jelas firman Tuhan disampaikan, kita masih dalam satu tema. Menginginkan yang terbaik dari Tuhan. Yang kita ambil beberapa minggu yang lalu, tema besar kita. Minggu lalu kita menyampaikan firman Tuhan tentang milikilah kesadaran. Ya. Nah, sore hari ini hari Minggu kita kembali melihat satu peristiwa di mana seorang anak bungsu yang kita baca tadi sebagai ayat pokok kita di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Minggu lalu kita katakan milikilah kesadaran diri. Nah, sore hari ini kita melihat kembali dan mendengar firman Tuhan dari seorang anak bungsu yang telah meninggalkan orang tuanya karena dia merasa sudah kuat, sudah yakin, sudah pasti bisa ya, mengatasi semua masalah hidup. Setelah dia memperoleh harta dari bagian harta yang diberikan oleh orang tuanya. Ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca, kita bisa mengerti bahwa setelah anak ini meninggalkan orang tuanya, dia pergi merantau jauh dari orang tua, ada uang, banyak teman. Istilahnya ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang melayang. Kan begitu kan? Jadi karena masih ada uang, masih banyak teman. Tetapi ketika uangnya habis, tidak ada lagi uangnya, teman pun tidak ada. Di dalam kisah ini kita baca, sampai dia harus pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Dikatakan dia bekerja kepada seorang pengusaha babi, memelihara babi. Dia bekerja sebagai pemelihara babi, tetapi kalau orang bekerja biasanya kan setelah bekerja 1 bulan baru dapat gaji. Bukan langsung masuk, langsung dapat gaji. Tetapi kondisi orang anak ini sudah tidak ada persediaan apapun. Bahkan untuk membeli makanan pun tidak ada. Dia melihat babi-babi yang dia pelihara itu, makanannya mungkin bagi babi itu cukup lahap ya. Tapi karena terlalu lapar sudah sangat lapar. Sampai rasanya dia mau makan makanan babi itu. Tetapi juga tidak ada orang yang memberikan dia. Dalam hal ini berarti dia memelihara babi itu bukan 1 orang, mungkin lebih daripada 1 orang. Dalam satu peternakan babi. Nah, untuk dia mengambil makanan babi saja tidak ada orang yang memberikannya kepadanya. Dalam kondisi begitu dia sadar.
Makanya ayat pokok kita katakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Satu pembelajaran bagi kita pada sore hari ini. Ya. Jangan sampai kita seperti anak bungsu ini. Sudah terlalu terpuruk. Kondisinya sudah terlalu jatuh, terpuruk. Baru dia menyadari. Kenapa dari awal tidak dia menyadari? Kalau dari awal dia sadari, dia tidak akan meninggalkan orang tuanya. Ya. Harta, pembagian orang tua boleh menjadi milik dia, tapi dia tetap tinggal di rumah orang tua. Bukan? Bisa begitu kan? Tapi ini dia tinggalkan orang tua karena dia merasa dia sudah mandiri. Ingat, dosa kemandirian adalah dosa pertama di atas muka bumi. Mengapa saya katakan begitu? Karena Adam dan Hawa ketika dia ada di Taman Eden. Dia dibohongi, disiasati oleh iblis yang datang dalam bentuk ular berkata. Apa yang Tuhan katakan? Ya, tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman. Hawa katakan, itu tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, nanti kami mati. Oh salah. Salah dengar engkau. Jadi kalau dengar firman Tuhan itu harus simak dengan baik-baik. Oleh sebab itu, kalau dengar firman Tuhan itu, jangan sambil lihat HP. Jangan sambil lihat TikTok. Nanti bisa hilang firman Tuhan yang kita dengar. Sekarang susah saya membedakan antara lihat firman Tuhan di HP atau lihat TikTok. Kadang-kadang sambil dengar firman Tuhan, ada juga ketawa-ketawa kecil. Saya pikir dalam hati saya, jangan-jangan dia kena firman Tuhan ini. Ya, atau jangan-jangan dia senang dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Rupanya bisa saja dia sambil lihat TikTok, ketawa sendiri sambil dengar firman Tuhan. Jadi kadang-kadang saya bisa salah duga juga. Oleh sebab itu, supaya kita jangan sampai salah paham, mari fokus konsentrasi. Bukankah 2 minggu lalu saya sampaikan tentang kita harus fokus. Jadi ini sepertinya berseri terus, berkelanjutan. Nah, pada sore hari ini, ketika kita dengar firman Tuhan ini, kita tahu bahwa anak ini dalam kondisi yang sangat terpuruk, dia baru menyadari. Saya anjurkan Bapak Ibu, milikilah kesadaran, jangan sampai kondisi kita sudah terlalu terpuruk. Kasihan. Ini karena kelaparan. Bagaimana kalau misalnya bencana lain, seperti misalnya bencana sakit penyakit yang dialami. Sudah terlalu parah sakitnya, baru menyadari, oh ternyata aku begini, ternyata aku gini, ternyata aku gini. Aku harus balik kepada Tuhan. Itu kan sangat miris, sangat kasihan, dan sangat menderita. Setelah anak ini ada di lembah Mestapa, untuk makan saja dia tidak punya, untuk makan saja dia tidak bisa, dia sadar. Ketika dia sadar, dia mengambil, kita baca lebih lanjut, dia mengambil langkah untuk kembali kepada Bapaknya. Makanya temanya, baliklah kepada Bapa, ia akan memelihara engkau. Dia balik. Kalau kita menyadari, dilanjutkan dengan tindakan nyata kita balik. Menjauhi apa yang dahulunya menjadikan kita terpuruk, kita balik, itu namanya bertobat. Tapi kalau hanya sadar, kemudian nangis, kemudian menyesal, itu namanya bukan bertobat. Namanya cuman penyesalan. Di hadapan Tuhan kita perlu pertobatan, bukan penyesalan. Karena pertobatan adalah menyadari hal yang salah, berbalik meninggalkan hal salah, menuju kepada hal yang benar. Itu namanya bertobat. Setelah kita baca lebih lanjut di sini, ketika anak itu pulang, dalam keadaan kondisi sudah sangat miris. Mungkin pakaiannya pun sudah compang-camping. Sudah nggak ada pakaian, mungkin pakaiannya sudah dijual untuk makan. Kan? Karena hal makan ini dibutuhkan setiap orang. Ya. Ketika dia kembali, ternyata tidak diduga. Bapaknya sudah ada di depan rumah, di pinggir jalan, memperhatikan setiap orang yang dia perhatikan, dia lihat apakah ini anakku. Dengan satu prinsip, dia merindukan anaknya pulang.
Sehingga setiap hari dia melihat, kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Dialah Bapa yang senantiasa menanti sang anak pulang. Kalau demikian berarti firman Tuhan tergenapi di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Kita baca firman Tuhan yang berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan menghendaki kita berbalik dan bertobat. Dia sabar. Orang sabar, firman Tuhan katakan, kalau kita anggap ini Tuhan itu adalah sama seperti Bapa ini adalah dia sabar. Dia nggak ada kehilangan apa-apa, nggak ada rugi apa-apa. Bahkan firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi pahlawan. Nggak ada rugi apa-apa. Kalau kita nggak balik-balik setelah Bapa itu sabar, kita yang rugi. Coba kalau dia nggak balik, apa tahan dia tidak makan 3 bulan, 1 bulan, kerja 1 bulan setelah itu baru dapat gaji untuk membeli makanan, pasti nggak tahan. Disinilah kita melihat betapa Allah mengasihi kita. Maka firman Tuhan tadi saya katakan, saya sampaikan firman Tuhan ini bukan dalam konotasi untuk menghakimi Bapak Ibu sebagai orang-orang yang seperti anak bungsu yang hilang. Tidak. Yesus saja katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 15. Bahwa dia tidak akan menghakimi siapapun. Tidak akan menghakimi seorang pun. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak menghakimi siapapun, masa saya sebagai hambanya mau menghakimi Bapak Ibu? Tidak. Saya tidak menghakimi dan tidak memposisi Bapak Ibu sebagai anak yang terhilang. Tetapi penyampaian pengajaran tentang perumpamaan anak terhilang itu, mari sama-sama kita belajar. Sama-sama kita simak dengan sesungguhnya. Supaya ada makna yang kita boleh ambil. Bukankah tujuan kita adalah kita menginginkan hal yang terbaik dari Tuhan. Nah, setelah dia pulang, dia ketemu dengan bapaknya. Firman Tuhan Yakobus katakan, dia bapa yang tidak membangkit-bangkit. Mungkin kalau kita kembali kepada bapa secara jasmani, bapaknya katakan, tapi dulu kan kamu sudah minta harta bagianmu. Kau kan sudah pergi, sudah tinggalkan papa. Ya udah terus saja pergi. Mungkin papanya bisa marah gitu. Tapi bapa kita di surga, bapa yang digambarkan seperti Matius pasal 7 ayat 20 atau Lukas pasal yang ke-11 ayat 13. Ketika Bapa itu diperbandingkan antara Bapa manusia dengan Bapa di surga. Firman Tuhan katakan, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita nanti akan lihat, ketika anak ini kembali, dia hanya berpikir betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah. Kita akan lihat. Lebih daripada yang dia pikirkan itu diperoleh oleh sang anak. Sebab firman Tuhan katakan di ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-22. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dia tadinya hanya berpikir, kalau aku pulang ke rumah, aku sama seperti hamba-hamba Bapakku yang makanannya berlimpah. Mungkin hanya dia pikir sejengkal ini. Tetapi ternyata dia pulang tidak diduga. Bapak diberikan jubah yang terbaik, diberikan cincin. Apalagi diberikan sepatu. Mungkin dipangkas, dibawa ke salon. Mungkin ya kalau sudah kotor kali ya pergi ke salon. Pedicure, manicure. Ya. Jadi kukunya pun jadi indah mungkin. Karena dia sebelumnya kan udah kumul, compang-camping kan. Firman Tuhan katakan apa yang belum pernah kamu pikirkan. Apa yang belum pernah kamu lihat. Apa yang belum pernah kamu dengar. Itu yang disiapkan Allah bagimu. Luar biasa bukan? Oleh sebab itu perhatikan. Setelah diberikan pakaian jubah yang terbaik, diberikan cincin, jangan juga dikirim sepatu. Saya hanya mau menyinggung tentang cincin. Pakaian di kesempatan lain saya singgung. Berkenan dengan adanya rencana
daripada beberapa jemaat untuk dibaptis. Saya kan bicara tentang pakaian. Tapi pada hari ini saya berbicara tentang cincin dulu. Masih ingatkah Bapak Ibu ketika Yusuf ada di Mesir? Setelah dia mampu menerjemahkan mimpi Raja Firaun. Firaun katakan, mungkinkah kita memperoleh seseorang yang memiliki roh Tuhan, roh Allah dalam hidupnya? Singkat cerita, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dengan tanda apa? Firaun membuka cincinnya, kemudian disematkan kepada jari Yusuf. Apa kata Firaun? Hanya tahta ini kelebihan aku daripadamu. Selebihnya engkaulah yang berkuasa. Dengan cincin ini dipakaikan baju kebesaran. Kemudian Firaun mendudukkan di kereta kendaraan Firaun keliling Mesir. Dan semua orang harus hormat. Artinya apa? Dengan cincin ini dia memiliki kekuasaan. Cincin materai. Zaman dahulu kalau raja sudah mencetak, kalau sekarang seperti tanda tangan, mencetak cincin materainya di atas surat yang dimaklumatkan, itu sudah menjadi undang-undang. Ya. Jadi apa artinya? Dia memiliki kuasa. Halo, kalau ini kita simulasikan dengan anak Tuhan. Banyak anak Tuhan, tiap hari datang ibadah, tiap hari datang, tapi baru sakit sedikit, sudah langsung cari bodrek. Karena apa? Jauh api dari panggang. Berdoa kurang. Meyakini kuasa Tuhan kurang. Makanya kalau sakit, begitu sakit, yang diingat langsung apa? Bodrek sih, pokoknya yang drek-drek itulah. Ya, ya. Kalau belum sakit, supaya agak kuat-kuat, yang drek-drek itu bandret misalnya. Ya. Supaya aku agak segar, bandret gitu. Kan gitu kan? Tapi di dalam Tuhan, Tuhan siapkan segala-galanya. Iya. Ada orang katakan begini, sakit kaki saya lagi sakit emah ini. Kalau saya puasa nanti bagaimana? Banyak kesaksian menyatakan, kalau sungguh-sungguh puasa mencari Tuhan, yang sakit emah pun bisa sembuh. Kalau nggak percaya, coba saja. Banyak kesaksian. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan juga menjadi milik kita. Dia berikan cincin itu. Tapi tidak sampai cincin Tuhan. Tadi saya katakan, apa yang belum pernah kamu pikirkan, apa yang belum pernah kamu dengar, apa yang belum pernah kamu lihat, itu yang disediakan Tuhan bagi kita, yang mengasihi Dia. Sekarang kita baca lebih lanjut. Ayat 23. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Ini yang tadi diimpikan, kalau aku pulang di rumah Bapakku, hamba-hambanya saja makan berkelimpahan. Ini betul. Bapaknya katakan kepada hamba-hambanya, cepat, lekas, ambilkan lembu yang tambun. Nah sekarang saya mau bandingkan dulu anak yang baru pulang, yang ketika statusnya dipulihkan kembali, dia menjadi anak bapaknya. Karena bapaknya katakan, sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Dia dapat dikembali, hilang dia dapat dikembali. Statusnya dipulihkan kembali. Dia bersuka cita orang tuanya. Ya, ketika dia dipulihkan statusnya kembali, bapaknya siapkan apa? Siapkan anak lembu tambun. Dibandingkan dengan anak sulung. Coba kita lihat protes anak sulung. Kita baca lebih lanjut di ayat yang ke-28. Coba buka ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29. Tetapi ia, anak sulung menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Pemikiran anak yang di rumah, anak sulung, hanya sebatas kambing. Anak kambing, mana lebih mahal? Lembu atau kambing? Lembu. Iya. Mana lebih lezat? Daging lembu atau daging kambing? Saya tanya dulu.
Bapak Ibu makan bakso daging kambing atau daging sapi? Sapi. Saya belum pernah makan bakso daging kambing. Tapi sapi lebih banyak orang suka. Artinya apa? Secara general, sapi lebih disenangi dan harganya juga lebih mahal. Bayangkan, anak yang pulang statusnya dikembalikan, bapaknya memberikan yang terbaik. Sapi. Anak sulung di rumah kata dengan protes, "Tidak pernah papa memberikan saya seekor anak kambing." Bayangkan Bapak Ibu. Luar biasa bukan? Jadi apa yang menjadi impian anaknya? Di rumah bapakku hamba-hambanya banyak berkelimpahan. Ini dia kesampaian. Ya, apa yang dirindukan kesampaian. Kenapa? Karena dia sadar balik kembali kepada bapaknya, apa yang dirindukan kesampaian. Saya mau menjelaskan di ayat 23 ini lebih terperinci lagi. Kita baca ulang ayat 23, di sana dikatakan begini. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Kata makan dalam bahasa Indonesia diambil dari Alkitab, ditulis dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Itu makan itu ditulis dalam bahasa ini phago. Artinya makan. Phago, makan ini adalah satu kata, satu istilah yang dipergunakan seperti karat memakan besi. Sekarang saya bandingkan. Besi sebatang sebesar ini, satu batang besi sebesar ini, apabila dimakan karat, perlahan-lahan akan habis. Tapi saya tanya dulu, umur manusia katakanlah 70 tahun. Kalau ini pelan-pelan dimakan karat, saya kira 70 tahun gak akan cepat habis. Apalagi kalau kita bandingkan body kita. Body saya ini sebesar ini. Mungkin kira-kira diameternya adalah 50 cm. Kalau besi sebesar 50 cm, ditanam di tanah pun mungkin 100 tahun tidak akan habis dimakan karat. Tapi kalau kita manusia meninggal, begitu dikebumikan, 1 bulan saja coba dibongkar. Udah gak ada dagingnya. Habis semua. Maknanya apa? Maknanya karat menghabiskan besi, memakan besi, mengkonsumsi besi, melahap besi itu perlahan-lahan. Perlahan-lahan, terus saja. Perlahan-lahan dimakan karat, gak habis-habis. Maknanya apa? Waktunya lama. Halo Bapak Ibu. Kalau kita pulang, Allah menyiapkan makanan kita. Bukan hanya sampai sebatas umur kita. Saya katakan tadi besi. Mungkin saya berumur, katakanlah umur 100 tahun. Besi sebesar badan saya itu mungkin 300-400 tahun baru habis. Kalau dimakan karat. Artinya apa? Tuhan memelihara kita untuk memberikan kita makan dengan tenggang waktu yang lama. Kalau kita berumur 70 tahun, anak kita lanjut. Kalau kita diberi makan sampai 400 tahun, seperti karat itu habis memakan besi. Berapa generasi kita dipelihara Tuhan? Halo? Berapa generasi? Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita dari Bapa, Anak, cucu, cicit. Demikianlah luar biasanya Bapa kita yang di surga. Kalau kita mau kembali berbalik kepada Dia, maka firman Tuhan katakan, baliklah kepada Bapa, Ia akan memelihara hidupmu. Sekarang bagaimana kondisi kita? Apakah kita sedang terpuruk? Ya. Kita mendengar tahun 2025, 2026. Kita belum tahu apa yang bakal terjadi. Bahkan sekarang banyak lembaga-lembaga keuangan yang kecil-kecil udah mulai ketakutan dengan adanya apa itu? Diisukan apa? Dimunculkan, diorbitkan. Apa namanya? Dana Tara. Itu yang kecil-kecil. Lembaga keuangan kecil-kecil sudah mulai ciut nih. Bahaya ini. Ya. Di Semarang, pabrik besar yang sudah beroperasi puluhan tahun dengan memiliki
karyawan 10.000, tiba-tiba tutup. Ya, belum tahu ke depan bagaimana. Tapi saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu, kalaulah orang-orang mengalami resesi, tapi kalau kita mau balik kepada Tuhan, kita bukan mengalami resesi, tapi resepsi. Coba bilang dulu, aku di dalam Tuhan, setiap saat aku mendapatkan resepsi. Iya. Orang lain resesi, aku senantiasa resepsi. Ya. Tuhan pelihara kita sedemikian luar biasa. Makanya saya mau nyanyikan lagu ini. Coba Bapak Ibu dengar dulu. Lagu ini diciptakan oleh seorang artis nyanyi, di mana artis ini pernah datang ke rumah saya. Tapi sekarang saya cari fotonya sudah nggak ada. Ketika saya umur sekitar 18 tahun atau sekitar 20 tahun lah. Almarhum Ade Manahoto. Lagunya begini. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Bapa. Oh baliklah pada Bapa. Jangan lambat hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Bapa. Bapa yang luar biasa. Menyiapkan segalanya untuk Anda dan saya. Apakah kita tidak mau tawaran ini? Jangan terlambat hai sobatku untuk kembali kepada Bapa. Karena dia menyiapkan segala sesuatu. Dia pelihara kita. Bahkan dia memelihara kita sampai generasi-generasi berikutnya. Apakah hai bapak-bapak? Apakah Anda tidak mau dan tidak senang melihat generasimu hidup makmur? Dimulai daripada Anda hidup benar. Dimulai daripada Anda hidup dekat dengan Tuhan. Maka generasimu, generasi berikutnya akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saya tidak pakai bahasa makmur. Tapi Tuhan pelihara pasti cukup. Amin. Tuhan pelihara pasti cukup. Oleh sebab itu, ambil keputusan pada sore hari ini. Saya tidak memposisikan Bapak Ibu sebagai anak terhilang. Karena Bapak Ibu tidak minta harta dari Bapak, bukan? Tapi bisa saja kita jauh dari Tuhan. Bagaimana cara kita jauh daripada Tuhan? Kita tidak mau dengar kata-katanya. Ya, kita tidak mau dengar kata-katanya. Tuhan katakan ini, kita katakan itu. Makanya firman Tuhan katakan begini. Coba kita baca satu ayat. Kita renungkan kira-kira kita tepat nggak dengan ayat ini. Buka, tadi pagi saya lupa membuka ayat ini. Tapi sore ini kita buka. Coba kita buka. Lukas pasal 6 ayat 46. Kira-kira bahasa ini tepat nggak? Cocok nggak? Apa memang kita alami atau tidak? Mengapa kamu berseru kepadaku? Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Kamu tidak mau melakukan apa yang kukatakan. Kamu tidak mau mendengar apa yang kukatakan. Sebagai anak Tuhan, kalau kita sama seperti Daud, kita akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita menganggap Tuhan adalah gembalaku, maka ayat Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 kiranya menjadi bagian perjalanan hidup kita. Mari kita baca. Yohanes pasal 10 ayat 27. Kalau kita memposisikan Tuhan adalah gembala kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Efek daripada mendengar. Timbul keyakinan. Timbul iman. Baru kita berani ikut. Apa kata Tuhan? Orang yang tidak berani ikut apa kata Tuhan? Karena dia tidak mau mendengar firman Tuhan. Atau dia mengabaikan firman Tuhan. Ketika dia mengabaikan firman Tuhan. Disobey. Mengakibatkan apa? Disbelief. Betul? Diawali dengan apa? Disobey. Tidak mau taat. Karena tidak mau taat.
Langkah berikutnya timbul tidak ada kepercayaan. Bagaimana? Kalau kita tidak mau taat firman Tuhan, kita tidak akan percaya firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam hidup kita. Tuh. Kita nggak percaya kalau kita berdoa sembuh. Kita nggak berdoa, itu tidak melekat dalam hidup kita. Begitu sakit sedikit, kawannya langsung bodreksi. Oleh sebab itu, kalau kita mau katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan, Yohanes 10:27, harusnya menjadi jejak langkah hidup kita. Dengar firman Tuhan. Dia kenal kita. Langsung kita mengikuti dia. Kita mengikuti dia. Hear, believe. Dengar, percaya. Tapi kalau sudah kita dengar, we hear, disobey, akibatnya disbelief. Gampang kan? Dengar, percaya, ikuti dia. Dengar, tolak, nggak percaya, tidak ikuti dia. Kalau tidak ikuti dia, bagaimana? Tuhan katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Mungkin kita tidak terposisi seperti anak terhilang, tapi kita terposisi seperti ini. Tidak mendengarkan firman Tuhan. Mendengar, tapi menyangkal firman Tuhan. Mengakibatkan apa? Tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan. Sore hari ini, hari Minggu, firman Tuhan sudah dipaparkan kepada kita. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau. Came to himself, karena ayat 17, Lukas pasal 15 ayat 17. Ia menyadari keadaannya, dalam bahasa Inggris, he came to himself. Artinya apa? Dia datang kepada jati diri dia sendiri. Kenapa aku begini ya? Mengapa aku begini ya? Kita sering tidak mau tanya pada diri sendiri. Mengapa ini semua terjadi? Mengapa? Tapi kalau sore hari kita mau tahu, mengapa ini terjadi padaku? Bagaimana kok bisa terjadi padaku? Kita mulai merenungkan, kita mulai mengamat-amati. Ketika kita mengamat-amati, timbullah kesadaran, itu firman minggu lalu. Miliki kesadaran diri. Biar sore hari ini kita tidak seperti anak terhilang, tapi kita memiliki hal yang sama seperti anak terhilang. Menyadari kondisi kita. Setelah kita menyadari kondisi kita, kita mau ajakan Tuhan. Kita siap untuk menerima ajakan Tuhan. Dia menunggu kita, kapan kita balik. Ketika kita balik, ada jaminan. Baliklah kepada Bapa, karena Ia akan memelihara hidupmu selama-lamanya. Kiranya